Primadona sekolah jelas-jelas merebut binatang kontrak peringkat S-ku, gadis salju es hantu. Tapi aku malah mendoakannya semoga beruntung, dan langsung mengikat kontrak dengan milik primadona sekolah. Binatang kontrak peringkat D yang dibuang, si ular hijau kecil. Seluruh sekolah mengira aku sudah gila, mengejekku karena marah sampai jadi bodoh. Mendengar ini aku hanya tersenyum dingin. Seekor binatang kontrak peringkat S sampah, yang kualifikasinya akan segera anjlok. Sama sekali tidak sebanding dengan ular hijau kecil yang punya garis keturunan naga emas dewa. Itu karena aku telah membangkitkan bakat super dewa, mata sistem, yang bisa melihat semua rute evolusi tersembunyi binatang kontrak. Dan ular hijau kecil ternyata punya 3 rute evolusi. Terlebih lagi, wujud evolusi terakhirnya bisa menjadi naga emas cakar 5. Binatang kontrak tingkat dewa, itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari binatang kontrak peringkat SSS. Dan sekarang yang paling mendesak, adalah menyembuhkan luka parah si ular hijau kecil. Akibat pemutusan kontrak, berdasarkan petunjuk dari mata sistem, aku menemukan bahwa hanya dengan menggunakan jiwa binatang ular peringkat A, kualifikasinya bisa pulih ke peringkat A. Memikirkan hal ini, aku segera pergi ke pusat perdagangan binatang kontrak. Memasuki pusat perdagangan binatang kontrak, berbagai macam harta karun terpajang di mana-mana. Seorang pelayan melihatku masuk, dan maju bertanya, "Tuan, apa yang Anda butuhkan?" Ku tidak langsung mengatakan barang yang kuinginkan, melainkan berkata, "Aku mau lihat-lihat dulu." Aku mulai mengamati binatang kontrak satu persatu, ingin melihat lewat panel sistem apakah aku bisa menemukan binatang kontrak lain yang berpotensi. Tas binatang kontrak, badak pemandang bulan, master binatang kontrak, tidak ada. Kualifikasi binatang kontrak, peringkat C tingkat menengah, level, tahap kebangkitan ketiga, status, cacat bawaan, levelnya berhenti di tingkat 3. Aku melihat informasi monster peliharaan ini. Dalam hati aku tersenyum sinis. Pusat perdagangan ini menjual monster peliharaan apa saja. Produk cacat seperti ini hanya untuk menipu orang. Sementara pelayan itu masih terus berbicara tanpa henti, memperkenalkan betapa hebatnya monster peliharaan ini. Aku jadi malas mendengarkan penjelasannya, dan terus melihat-lihat. Ras monster peliharaan, katak roh kayu, master monster peliharaan kontrak, tidak ada. Kualifikasi monster peliharaan, tingkat C tingkat rendah, level, tingkat kebangkitan 2, status, terluka parah dalam pertarungan. Aku melihat beberapa monster peliharaan berturut-turut. Semuanya kurang lebih punya sedikit masalah. Sampai setelah melihat semua monster peliharaan, aku tidak bisa menemukan satupun yang seperti giok hijau. Ular hijau yang begitu potensial. Aku bisa mengontrak ular hijau ini murni karena Liu Ruyan buta. Mana mungkin ada begitu banyak monster peliharaan bagus yang tersembunyi untuk aku temukan. Aku benar-benar sedang berhayal. Memikirkan hal ini, aku berencana untuk memberitahu pelayan itu tentang jiwa monster tipe ular peringkat A yang kuinginkan. Apa kalian di sini punya jiwa monster tipe ular peringkat A? Kalau ada, aku akan langsung memesannya sekarang. Ada tuan, kata pelayan itu. Kebetulan kami di sini punya satu. Pelayan itu berbalik untuk mengambilnya, dan dengan cepat membawanya kembali. Jiwa monster itu tersimpan di dalam sebuah kristal hijau. Ini adalah wadah yang khusus untuk menampung jiwa monster. Aku mengambilnya dan melihatnya sekilas. Itu adalah jiwa monster dari ular hantu hijau. Cukup cocok dengan ular hijau giok milikku. Lalu bertanya, berapa harganya? Roh ular ini harganya 3.050.000. Tuan, jika Anda menginginkannya, saya bisa membulatkannya untuk Anda. 3 juta saja sudah cukup, kata pelayan itu. Berikan kode kernya, aku akan bayar sekarang juga. Kedatanganku kali ini, bukan hanya untuk membeli roh hewan buas ini, tapi juga berencana untuk mengevolusikan ular hijau giok, dan membeli semua bahan yang dibutuhkan sekaligus. Setelah ular hijau giok memulihkan kualifikasi tingkat A, aku akan membantunya berevolusi menjadi tingkat S. Rute evolusi yang diberikan oleh panel ada 3. Semuanya bisa berevolusi menjadi hewan suci naga emas. Rute yang paling aku suka adalah berevolusi dulu menjadi hewan kekaisaran tingkat S Jiao sisik King Yuan. Bahan yang dibutuhkan untuk evolusi adalah sisik ikan Zenhai dan napas naga Changlan. Lalu aku berkata lagi pada pelayan itu, aku juga butuh sisik ikan Zenhai dan napas naga Changlan. Apakah kalian punya di sini? Ini kami juga punya, tuan. Pelayan itu berbalik untuk mengambilnya. Terlihat sangat bersemangat melayani. Ini adalah pelanggan besar. Sama sekali tidak boleh diabaikan. Dengan cepat pelayan itu membawa kedua barang ini. Aku memeriksa kualitasnya sekilas. Semuanya adalah barang kualitas terbaik. Tolong bungkus untukku. Berapa harganya? Sisik ikan Zenhai 510.000. Napas naga Changlan lebih mahal. Harganya 1.030.000. Totalnya 1.540.000. Saya akan membulatkannya lagi untuk Anda. 1.500.000 saja sudah cukup, kata pelayan itu dengan sangat hormat. Ini adalah dewa kekayaan. Aku langsung memindai kode QR lagi. Pelayan itu sangat bersemangat sekali. Ini komisi 40-50.000 loh. Setelah membeli bahan-bahannya, aku dengan cepat kembali ke rumah, dan mengeluarkan ular hijau giok dari ruang monster. Kondisi ular kecil ini sudah jauh lebih baik. Saat ini ia menjulurkan lidahnya. Matanya bersinar terang dan penuh semangat.
Aku menggodanya beberapa kali dengan tanganku, lalu mengeluarkan jiwa monster ular hantu biru yang baru saja kubeli, dan berkata pada ular kecil itu, "Sini, aku bantu kamu memulihkan bakatmu." Kemudian aku melepaskan jiwa monster dari dalam kristal. Ular hijau giok membuka mulutnya, dan menyerap jiwa monster ini ke dalam tubuhnya. Seketika tubuh ular hijau giok memancarkan cahaya hijau terang. Aku juga bisa merasakan dengan jelas. Bakat ular hijau giok mulai meningkat. Saat mengamati bakat ular hijau giok kembali ke tingkat A, aku juga melemparkan sisik ikan penakluk lautan dan napas naga ombak dahsyat ke ular hijau giok. Begitu kedua benda ini menyentuh ular hijau giok, langsung ditelan oleh cahaya hijau itu. Kemudian ular hijau giok terbungkus oleh cahaya hijau. Seperti sebuah kepompong cahaya, awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Seketika gumpalan awan energi juga ikut tertarik, masuk ke dalam kamarku, dan masuk ke dalam kepompong cahaya itu. Aku langsung merasakan tekanan yang sangat kuat. Inikah aura dari garis keturunan yang mulai bangkit? Rute evolusi yang diberikan oleh mata sistem. Petunjuk, evolusi dipercepat. Untuk membuat ular hijau giok berevolusi menjadi hewan dewa naga emas. Petunjuk, evolusi dipercepat. Petunjuk, evolusi dipercepat. Perlu berevolusi 4 kali. Setiap kali membangkitkan sedikit garis keturunannya. Petunjuk, evolusi dipercepat. 1. Petunjuk, evolusi dipercepat. Tak lama kemudian terdengar suara auman naga dari dalam kepompong cahaya. Perlahan-lahan, muncul retakan-retakan di kepompong cahaya itu. Seekor naga jiau menerobos keluar dari kepompong, dan berputar-putar di sekelilingku. Akhirnya perlahan-lahan berhenti. Naga jiau ini menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan bahasa manusia. Berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan." Aku langsung sangat terkejut dan gembira. Hewan kontrak bisa bicara bahasa manusia. Itu artinya hewan kontrak ini telah memiliki kesadaran. Hewan kontrak yang memiliki kesadaran dibandingkan dengan yang biasa. Kekuatannya jauh berbeda. Melihat hewan kontrak di depanku, hatiku terasa sangat bersemangat. Tubuh ular hijau giok yang tadinya kecil sekarang menjadi besar. Diperkirakan panjangnya 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditumbuhi sisik naga berwarna biru tua. Kekuatan pertahanannya juga meningkat drastis. Aku membuka panel sistem, dan melihat semua informasinya. Ras hewan kontrak, Jiao sisik jurang biru, Master kontrak, Lin Yu, kualifikasi hewan kontrak, tingkat S tingkat tinggi, level, kebangkitan tingkat 6, status, puncak, kemampuan, hujan napas naga, menyemburkan napas naga, menyebabkan kerusakan area, jeratan pengunci jiwa, melilit lawan dengan tubuhnya, hingga hancur terkoyak, gelombang Jiao penghancur semesta, memadatkan jiwa naga, untuk menyerang musuh, jalur evolusi naga emas. Melihat ini hewan suci naga emas, hatiku sangat terkejut. Hewan suci naga emas. Setelah berevolusi, Jiao sisik jurang biru punya 3 kemampuan hewan suci naga emas. Dan ketiga kemampuan ini sangat lengkap. Ada serangan area, ada juga serangan tunggal dan kemampuan kontrol. Benar-benar tak terkalahkan. Ujian masuk universitas kali ini pasti lancar. Saat ini mata Jiao sisik jurang biru dipenuhi kebencian, seiring dengan kesadarannya yang terbangun. Setiap kali teringat Liu Ruyan yang secara paksa memutuskan kontrak dengannya, kemarahannya menjadi tak terbendung. Untungnya ia bertemu dengan tuan baru yang sangat baik, mengikat kontrak dengannya saat semua orang membencinya, bahkan membantunya menyembuhkan luka dan berevolusi. Dia bukanlah gadis salju Bingyu yang tidak tahu berterima kasih itu. Dalam hatinya ia sangat berterima kasih padaku. Selama waktu ini kita akan berusaha meningkatkan kekuatan kita. Saat ujian masuk universitas nanti buatlah Liu Ruyan dan Bingyu. Gadis salju itu melihat pilihan bodoh mereka. Aku berkata sambil mengelus kepala Jiao sisik King Yuan. "Baik, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga," ucap Jiao sisik King Yuan. Keesokan harinya, aku pergi ke SMA nomor 1 Haicheng untuk mengambil berkas kesiswaanku. Tetapi diberitahu bahwa prosesnya membutuhkan waktu 1 bulan. Saat itulah aku baru menyadari kelicikan kepala sekolah. Orang tua bangka ini sedang mempermainkanku. Pendaftaran ujian masuk universitas akan dimulai dalam seminggu lagi. Setelah proses selama 1 bulan itu selesai, bagaimana aku bisa ikut ujian masuk universitas? Tidak bisa, aku harus memikirkan cara lain. Jadi, inilah alasanmu mencariku. SMA nomor 2 Haicheng. Kantor kepala sekolah. Zhang Zixing menggaruk kepalanya, lalu lanjut bertanya pada pemuda di hadapannya. "Aku memang tidak suka dengan si bajingan Lin Xiude itu. Tapi kenapa aku harus membantumu? Ujian masuk universitas kali ini, aku bisa membantu SMA nomor 2 Haicheng mendapatkan peringkat pertama seprovinsi," ucapku dengan percaya diri. Inilah cara yang kupikirkan. Menemui langsung kepala sekolah SMA nomor 1 Haicheng pasti tidak akan berhasil. Bukan hanya karena aku tidak mau menjatuhkan harga diriku. Kalaupun aku benar-benar melakukannya, kepala sekolah SMA nomor 1 belum tentu akan melepaskanku. Setelah kupikir-pikir, aku langsung saja datang ke SMA nomor 2, untuk meminta bantuan kepala sekolah SMA nomor 2, mengenai janjiku. Bukankah itu hanya peringkat pertama seprovinsi? Aku sangat yakin, masih ada 7 hari penuh sebelum pendaftaran ujian masuk universitas. Jiao sisik King Yuan masih bisa berevolusi 1 hingga 2 kali lagi. Peringkatku juga bisa dinaikkan lagi.
Sejujurnya, bahkan untuk jadi nomor 1 nasional aku cukup yakin. Aku bilang nomor 1 provinsi cuma untuk jaga-jaga. Mendengar perkataanku, kepala sekolah SMA 2 Zhang Zixing sama sekali tidak terlihat senang. Malah mengerutkan kening. Begini, siswa Lin, makanan bisa sembarangan dimakan, tapi omongan tidak bisa sembarangan diucapkan. Aku tahu kamu cemas karena status sekolahmu ditahan, tapi jangan asal bicara juga. Kamu tahu apa artinya jadi nomor 1 provinsi di ujian masuk universitas? Sudahlah, tak usah bicara soal nomor 1 provinsi. Kamu tahu kan juara 1 Haicheng tahun lalu? Dia setidaknya punya binatang peliharaan tingkat S. Sambil berkata, Zhang Zixing menghela napas, berniat menyuruhku kembali ke tempat asalku. Dia sekarang masih pusing memikirkan ujian masuk universitas yang akan datang. Tidak punya waktu untuk anak yang bicaranya tidak karuan ini. Detik berikutnya, sebuah cahaya hijau menyala. Seekor ular naga giok sepanjang 3 meter muncul di kantor. Ini binatang peliharaan tingkat S. Ini binatang peliharaanmu. Merasakan kekuatan ular naga sisik giok. Mata kepala sekolah SMA 2 langsung terbelalak. Keraguan pun muncul satu persatu. Ini kan binatang peliharaan tingkat S. Jangankan hal lain, dulu siswa yang punya binatang peliharaan tingkat A saja sudah jadi saingan kuat untuk posisi pertama di Haicheng. Kalau binatang peliharaan tingkat S sudah pasti menang. Menurut perkataan Lin Yu, bajingan dari SMA 1 itu menyuruhnya keluar sekolah dan sengaja menahan status sekolahnya. Tidak diragukan lagi ini adalah pemborosan bakat yang luar biasa. Kalau sampai tersebar bisa-bisa dia dipecat. Apa ini benar? Ini tidak benar. Setelah keraguannya sirna, ini adalah kejutan yang sangat besar. Apapun alasannya, dia sudah pasti menginginkan orang berbakat ini. Sikap kepala sekolah Zhang berubah 180 derajat. Dia berinisiatif untuk berdiri, menjabat tanganku dengan antusias dan berkata, urusan status siswa serahkan saja padaku. Tapi kita buat kesepakatan dulu. Setelah kamu keluar dari SMA Negeri 1, kamu harus datang ke SMA Negeri 2 kami. Aku jamin, aku mengangguk tanpa ragu. Aku memang sudah berencana keluar dari SMA Negeri 1 dan pindah ke SMA Negeri 2. Sekarang dengan adanya masalah ini, aku jadi semakin harus pindah. Tenang saja, aku hari ini. Tidak, aku akan pergi ke SMA Negeri 1 sekarang juga. Kamu tunggu sebentar di sini. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Setelah mendapat jaminanku, kepala sekolah Zhang tidak basa-basi lagi. Dia langsung berangkat, takut kalau aku berubah pikiran. Swoosh! Sebuah cahaya merah berkelebat. Seekor burung raksasa berbulu merah muncul di luar jendela. Kepala sekolah Zhang melompat dengan gagah. Langsung keluar dari jendela kantor kepala sekolah. Kemudian menunggangi burung raksasa merah itu dan terbang lurus menuju SMA Negeri 1 Haicheng. Hewan roh terbang ya, aku menatap bayangan merah yang menjauh. Ada sedikit rasa iri di mataku. Bisa terbang adalah impian setiap orang. Orang yang benar-benar kuat seringkali memiliki seekor hewan roh terbang. Oleh karena itu, harga hewan roh terbang dibandingkan dengan yang biasa, satu tingkat lebih tinggi dari hewan roh biasa. Tapi, aku menoleh untuk melihat Jiao Sisik Jurang Biru. Naga emas kan bisa terbang. Hanya saja aku tidak tahu apakah Jiao Sisik Jurang Biru bisa terbang setelah berevolusi sekali lagi. Kalau sudah saatnya, terbang menunggangi naga, pemandangan ini sungguh indah. Kecepatan monster terbang tingkat tinggi begitu cepat. Saat aku masih melamun, kepala sekolah Zhang sudah tiba di SMA nomor 1 Haicheng. Bertemu dengan kepala sekolah SMA nomor 1, Lin Xiude. Setelah melalui proses tawar-menawar, 6 juta menyelesaikan masalah. Prosedur pengunduran diriku pun diselesaikan secepat kilat. Status kesiswaanmu sudah dipindahkan ke SMA nomor 2 kami. SMA nomor 2 Haicheng. Begitu kembali ke kantor, kepala sekolah Zhang segera memberitahukan kabar ini kepadaku. Pada saat yang sama, dia juga tidak lupa menambahkan, kamu tidak lihat saja, bajingan tua dari SMA nomor 1 itu mempermasalahkan hal kecilmu dan membesar-besarkannya. Pada akhirnya dia masih menelanku 6 juta. Terima kasih, kepala sekolah. Sebelum aku selesai bicara, kepala sekolah Zhang melambaikan tangan menyela. Tidak perlu basa-basi lagi, 6 juta ini akan ditanggung oleh sekolah. Aku hanya punya satu permintaan untukmu. Nomor 1 di Haicheng. Apa kamu bisa melakukannya? Bisa. Aku mengangguk tanpa ragu. Kemudian menggosok-gosokkan tangan. Kepala sekolah Zhang, aku yakin bisa jadi nomor 1. Tapi, aku masih kekurangan sedikit sumber daya untuk melatih monsterku. Apakah Anda bisa membantu sedikit? Berapa? Tanya kepala sekolah Zhang dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak banyak. 10 juta sudah cukup. Kalau Anda bersedia, bisa juga mendukung lebih banyak. 10 juta. Ini sudah aku pertimbangkan matang-matang. Tahap selanjutnya King Yuan Lin Jiao bisa berevolusi menjadi monster kelas SS. Fu Haiyun. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mutiara naga laut misterius, hati kayu besi dingin 1000 tahun, darah esensi naga sejati, Ki Awan 9 langit. Di antaranya aku kebetulan tahu tentang mutiara naga laut misterius. Hanya monster naga laut dalam tingkat tinggi yang bisa menghasilkannya. Satu butirnya setidaknya sekitar 2 juta. Selain digunakan sebagai bahan untuk monster, juga sering dibuat menjadi perhiasan mahal. Saat ini uang di tanganku hanya tersisa 3.500.000.
Mengandalkan diriku sendiri dalam waktu singkat sudah pasti tidak akan bisa mengumpulkannya. 10 juta. Sudut mata kepala sekolah Zhang berkedut mendengarnya. Aku cuma basa-basi denganmu. Kamu ini benar-benar tidak sungkan sama sekali ya. 6 juta memang tidak banyak. Tapi uang sekolah kita juga bukan dapat dari langit. 6 juta yang sebelumnya itu aku anggap sebagai biaya untuk mendatangkan bakat bagi sekolah. Sudah dikeluarkan ya sudahlah. Sekarang sekali minta langsung 10 juta. Tidak ada. Kamu bocah cepat pergi sana. Kepala sekolah Zhang melambaikan tangannya. Hendak mengusir orang, tapi saat kata-kata sudah di ujung lidah, dia teringat satu hal lagi, dan mengubah perkataannya. Bukannya tidak bisa juga sih. Ujian masuk universitas akan segera dimulai. SMP nomor 2 kami punya sebuah program insentif. Mulai dari bulan lalu, menara ujian kedua dimulai dari lantai 5. Hadiah lantai 5 adalah 200.000. Lantai, yang disebut menara ujian, adalah tempat para murid menguji kekuatan mereka sendiri. Setiap sekolah memilikinya, para murid diwajibkan untuk menantangnya setidaknya sebulan sekali, setara dengan ujian bulanan di kehidupanku sebelumnya. Karena afinitas monsterku terlalu rendah, aku tidak pernah bisa membuat kontrak dengan monster. Tentu saja aku juga tidak bisa menaiki menara. Peringkat bulananku selalu berada di urutan terakhir. Ini juga alasan kenapa wali kelas yang dulu sangat membenciku. Tidak masalah, aku berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Menara ujian totalnya ada 10 lantai. Lantai 6 sampai lantai 9 total hadiahnya 5 juta. Sedangkan lantai 10 hadiahnya langsung melonjak jadi 5 juta. Kalau di total juga 10 juta. Ditambah dengan hadiah dari lantai 5. Bahkan lebih 200.000. Mengenai tingkat kesulitannya, aku tidak terlalu khawatir. Naga sisik King Yuan sebagai monster darah naga. Kekuatannya termasuk yang paling puncak di antara monster tingkat S. Hanya ujian bulanan biasa, tidak akan bisa menyulitkanku. Setelah meninggalkan kantor kepala sekolah, aku segera tiba di depan menara ujian. Menara ujian, sama seperti namanya, adalah sebuah menara perunggu setinggi 10 lantai. Kelihatannya seolah-olah langsung terbuat dari perunggu, yang dituangkan dari tanah. Kalau di hari biasa, menara ujian ini selalu berkelap-kelip tanpa henti. Para murid juga berlalu lalang. Tidak ada habisnya. Tapi saat ini, semua murid hanya berkumpul di luar menara. Semuanya mendongak menatap lekat ke menara ujian. Atau lebih tepatnya, mereka menatap satu-satunya nama yang menyala di menara itu. Chen Yuan. Saat aku baru tiba, aku kebetulan melihat nama itu melompat dari lantai 3 ke lantai 4. Di saat yang bersamaan, di lantai 4 menara ujian, dinding putih bersih mengelilingi keempat sisinya dengan rapat. Chen Yuan sedang berdiri di lantai yang kosong. Seekor singa dengan bulu merah di sekujur tubuhnya, dan tanduk rusa di kepalanya berada di depannya. Dan seiring dengan suara perintah dari mulutnya, bertarung bersama dengan sekelompok boneka ujian. Ada 2 boneka yang mengepung. Selesaikan mereka dulu. Semburan api. Hos. Saat singa naga api merah membuka mulutnya yang besar, semburan api langsung menyembur keluar, menyapu bersih semua boneka ujian di depannya. Akhirnya raut puas muncul di wajah Chen Yuan. Singa naga api merah ini adalah binatang kontrak barunya untuk ujian masuk perguruan tinggi. Levelnya A tingkat tinggi. Di tubuhnya juga mengalir sedikit darah naga. Keluarga Chen Haicheng telah mengerahkan segala upaya untuk bisa mendapatkan binatang kontrak terbaik ini untuknya. Singa naga api merah. Ayo pergi. Chen Yuan memeriksa singa naga api merah, memastikan dia tidak terluka, dan juga tidak perlu istirahat. Dia pun lanjut membawa binatang kontraknya ke lantai atas. Sementara itu di dalam hatinya dia terus menghitung. Keluarga Su mendapatkan binatang kontrak level S untuk Liu Ruyan. Tapi itu belum bisa dipastikan. Singa naga api merah memiliki darah naga. Kekuatannya tidak jauh beda dari binatang kontrak level S tingkat rendah. Jika aku melawannya, aku belum tentu kalah. Bagaimanapun juga, lebih baik selesaikan dulu lantai ke-7. Di saat yang bersamaan, di lantai pertama menara ujian, sebuah cahaya melintas. Muncullah sosok seorang manusia dan seekor jiao. Aku langsung mengamati sekelilingku. Walaupun aku sudah sering dengar tentang menara ujian dari orang lain, tapi ini pertama kalinya aku masuk. Tempat ini adalah sebuah ruang raksasa, yang dikelilingi oleh 6 dinding berwarna putih. Di tengahnya berdiri 10 boneka seperti patung kayu. Boneka ujian yang diam tak bergerak. Lalu, aku mengalihkan perhatianku pada para boneka ujian itu. Setiap lantai di menara ujian, akan ada boneka ujian dengan jumlah yang berbeda. Level para boneka ini setara dengan para master binatang kontrak. Jumlahnya bertambah seiring dengan naiknya lantai. Tingkat pertama ini adalah 10 boneka berbentuk manusia. Aku mengamatinya dengan saksama sejenak sebelum mengalihkan pandanganku, lalu memerintahkan kepada King Yuan Lin Jiao, "Pergi, habisi mereka." "Baik, Tuan." Setelah menerima perintah, King Yuan Lin yang sudah tidak sabar, Jiao itu langsung berubah menjadi bayangan hijau, melesat ke arah kerumunan boneka ujian itu. Hujan napas naga. Terlihat King Yuan Lin Jiao mengaum. Dari mulutnya menyembur api hijau berbentuk kipas. Boneka-boneka ujian itu awalnya masih menggoyangkan tubuh mereka, sedang dalam proses aktivasi. Akibatnya mereka terselimuti oleh api hijau berbentuk kipas ini. Bahkan belum sempat terbangun sepenuhnya, mereka sudah terbakar menjadi abu.
Hanya dengan satu jurus, rintangan pertama, berhasil dilewati begitu saja. Sangat mudah. Aku tertawa kecil. Kemudian bersama dengan sosok King Yuan Lin Jiao, aku menghilang dari tingkat pertama. Saat ini, di luar menara ujian, para siswa kelas 3 SMA Haicheng 2 hanya bisa menatap. Saat namaku muncul di tingkat pertama, lalu dalam waktu yang sangat singkat melompat ke tingkat kedua, satu persatu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Kecepatan ini, bukankah ini terlalu cepat? Dalam sekejap semua boneka ujian di tingkat pertama dikalahkan. Terluka se-ekstrim ini, para siswa yang ada di sana benar-benar tidak mengerti. Bukannya mereka tidak bisa melewati tingkat pertama. Bagaimanapun juga itu hanyalah 10 boneka ujian dengan level yang sama. Tapi serangan seperti apa yang bisa sekaligus menghabisi mereka semua? Mungkin itu adalah semacam jurus serangan area yang sangat kuat. Pasti begitu. Dan waktu jeda skill semacam ini pasti sangat lama. HMPH, di lantai pertama sudah menggunakan jurus pamungkas seperti ini. Aku ingin lihat bagaimana dia melewati lantai 2. Suara yang tidak terima itu baru saja terdengar. Seseorang sudah berteriak kaget. Kalian cepat lihat. Semua orang bergegas mengangkat kepala dan melihat ke atas. Tepat saat mereka sedang mendiskusikan beberapa kalimat ini, namaku ternyata sudah melompat dari lantai 2 ke lantai 3. Kecepatan ini benar-benar sangat mengejutkan. Semua orang seperti tercekik lehernya. Untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Orang yang tadi menebak kalau itu adalah waktu jeda. Skill area kuat yang sangat panjang. Merasa sangat malu sampai ingin mencari lubang di tanah untuk bersembunyi. Namun, sebenarnya tebakan mereka tidak sepenuhnya salah. King Yuan Lin Jiao memang menggunakan skill serangan area. Hanya saja waktu jedanya tidak lama. Soal kuat atau tidaknya, itu tergantung pada siapa lawannya. Setidaknya di hadapan sekelompok yang bahkan tidak memiliki kualifikasi level A. Di hadapan boneka-boneka ujian, skill ini masih cukup kuat. Semua orang belum sempat terkejut terlalu lama. Namaku melompat sekali lagi, dari lantai 3 ke lantai 4. Kali ini aku tidak seperti sebelumnya. Langsung melompat cepat ke lantai 5. Hal itu justru membuat para siswa di luar menara menghela napas lega. Adapun alasannya, jumlah boneka ujian di lantai 5 langsung meningkat menjadi 100. Terlihat begitu banyak dan padat. Selain itu, ada juga 20 boneka ujian yang diperkuat, serta 10 boneka burung mekanik. Menyelesaikannya agak merepotkan, yang di darat masih mudah diatasi. King Yuan Lin Jiao tinggal menyapunya dengan satu embusan napas naga. Lagi pula boneka-boneka ujian ini tidak ada yang memerintah. Sama sekali tidak akan menghindar. Bahkan boneka berbentuk manusia yang telah diperkuat model juga tidak bisa menahan napas naga terlalu lama. Tetapi boneka burung mekanik berbeda. Mereka tidak hanya bisa terbang. Kecepatannya juga sangat cepat. Bukan hanya Suiyu yang merupakan serangan tunggal. Jiao Longbo sulit mengenai mereka. Bahkan hujan napas naga juga sulit membakar mereka. Dan selain kedua jurus jarak jauh ini, naga sisik King Yuan juga tidak punya cara lain untuk menyerang boneka burung mekanik di langit, menyebabkan kedua jurus jarak jauhnya dalam masa pendinginan. Saat itu ia hanya bisa menatap tanpa daya. Aku yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Melawan boneka ujian wujud manusia masih mendingan. Gerakan mereka lambat, kikuk, atribut mereka setelah diperkuat juga jauh di bawah naga sisik King Yuan. Jadi bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi begitu melawan boneka ujian wujud burung mekanik, masalahnya pun terungkap, kurangnya pengalaman bertarung. Dari yang kulihat, pertahanan boneka burung mekanik itu sebenarnya sangat rendah. Naga sisik King Yuan bisa menghabisi mereka dengan satu semburan napas naga. Tapi baik itu serangan target tunggal Suiyu Jiao Longbo, maupun hujan napas naga yang merupakan serangan area luas, tingkat akurasinya sangat rendah. Bisa dibilang dari 10 serangan 9 di antaranya gagal. Tentu saja, ini bukan masalah besar. Bukankah ini hanya karena kurangnya pengalaman bertarung? Masalahnya mudah diatasi, cukup dengan lebih sering bertarung saja. Mengenai menang atau kalah, aku tidak khawatir. Memangnya kenapa kalau naga sisik King Yuan tidak punya pengalaman bertarung? Boneka-boneka ujian itu bahkan tidak punya otak. Keduanya saling berhadapan, benar-benar lawan yang sepadan. Seorang jenderal bertemu dengan talenta hebat. Terlebih lagi, kualifikasi naga sisik King Yuan adalah tingkat tinggi S. Ia juga membawa garis keturunan binatang dewa. Atributnya dibandingkan dengan peringkat S tingkat tinggi biasa, masih jauh lebih tinggi dari monster peliharaan. Bahkan jika ia hanya berdiri dan membiarkan mereka yang kualifikasinya paling tinggi. Hanya boneka percobaan level B yang menyerang. Butuh waktu lama untuk menembus pertahanannya. Oleh karena itu, menang atau kalah bagiku hanyalah masalah waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. King Yuan Lin Jiao dengan cepat menemukan triknya, yaitu dengan memanfaatkan momen saat boneka burung mekanik terbang, dan menggunakan napas naga saat menukik untuk menyerangnya. Dengan begitu serangannya pasti 100% kena. Menggunakan trik kecil ini, satu semburan napas naga dari King Yuan Lin Jiao setidaknya bisa mengalahkan satu burung mekanik. Dalam waktu singkat, semua burung mekanik yang terbang di langit tingkat 4 berhasil dikalahkan. Maafkan aku, Tuan. Setelah mengalahkan musuh, King Yuan Lin Jiao sama sekali tidak terlihat senang. Malah terlihat sedikit murung. Dia berenang ke hadapanku, dan langsung berkata, aku sedikit bingung. Kenapa minta maaf?
Aku telah mengecewakanmu. King Yuan Lin Jiao bersujud di tanah. Ekspresinya terlihat semakin murung. Aku akhirnya sadar. Sepertinya gelengan kepalaku tadi membuat King Yuan Lin Jiao salah paham mengira aku tidak puas dengan penampilannya. Kebetulan King Yuan Lin Jiao juga pernah ditinggalkan oleh tuan sebelumnya. Jadi dia sangat sensitif soal ini. Ini jadi merepotkan. Aku terdiam sejenak. Lalu aku mulai menenangkannya. Tidak apa-apa. Kamu hanya kurang pengalaman bertarung saja. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa tumbuh dengan kecepatan yang tidak terduga oleh siapapun. Dan membuat semua orang takjub. Oh iya, aku teringat sesuatu. Lalu aku melanjutkan. Aku belum memberimu nama. Kamu sangat kuat. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Di Yi. Di dari Kaisar. Yi dari yang pertama. Di Yi. Naga sisik jurang biru itu berdiri tegak. Mengulang-ulang nama itu beberapa kali. Lalu menganggukkan kepalanya dengan mantap ke arahku. Terima kasih Tuan telah memberiku nama. Di Yi pasti tidak akan mengecewakan nama Di Yi. Di Yi akan menjadi yang pertama. Di Yi akan mengalahkan semua hewan buas. Di Yi bersumpah akan melindungi Tuan sampai mati. Aku percaya padamu. Aku menjawab sambil tersenyum. Dalam hati aku merasa sangat takjub. Hewan kontrak yang setia seperti Di Yi sebenarnya cukup langka, meskipun sebagian besar hewan kontrak telah menandatangani kontrak dengan tuannya. Tapi saat benar-benar tiba di saat genting, bahkan dengan risiko hukuman pemutusan kontrak, mereka akan meninggalkan tuannya dan melarikan diri. Tapi aku percaya, jika benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, Di Yi pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Aku pun jadi teringat pada gadis salju es hantu. Sejujurnya, hewan kontrak yang tidak tahu berterima kasih sepertinya sebenarnya juga cukup langka. Hanya bisa dikatakan, keberuntunganku dan Liu Ruyan sama-sama sangat baik. Kami berdua bertemu dengan hewan kontrak yang paling cocok untuk kami. Ayo pergi ke lantai 5. Aku menepuk-nepuk kepala besar Di Yi. Kemudian satu orang dan satu naga itu pun lenyap dari tempatnya. Menara ujian, lantai 6, hujan napas naga, gelombang jiaolong penghancur semesta, cekikan pengunci jiwa, di antara kilatan cahaya biru. Di Yi melepaskan ketiga kemampuannya secara teratur, mendarat dengan sangat akurat pada targetnya, menghancurkan para boneka ujian gelombang demi gelombang. Hanya dengan melewati 2 lantai menara ujian, kemampuan bertarung Di Yi meningkat pesat. Hujan napas naga dan gelombang naga penghancur semesta. Akurasi kedua jurus itu meningkat pesat. Bukan hanya itu, hujan napas naga yang awalnya berbentuk kipas tetap, juga telah dikembangkan oleh Di Yi dengan teknik baru. Dia bisa memperpendek jarak untuk memperluas sudut kipas, juga bisa mengurangi sudut kipas, memfokuskan hujan napas naga menjadi garis api yang panjang, sehingga menambah jarak serangan. Namun saat tiba di lantai ke-6, jumlah boneka ujian telah meningkat menjadi 120. Jumlah boneka yang diperkuat juga meningkat pesat. Di Yi harus menghadapinya dengan serius. Setelah berusaha keras, Di Yi baru berhasil mengalahkan boneka ujian di lantai 6. Dia beristirahat sejenak di tempat. Setelah tenaga Di Yi pulih, barulah aku membawa Di Yi naik ke lantai 7. Jumlah boneka ujian di lantai ke-7 tidak bertambah, malah berkurang menjadi 100. Tetapi kualitasnya meningkat pesat. Aku melihat sekilas, semuanya adalah boneka yang diperkuat. 70 boneka berbentuk manusia yang diperkeras. 30 boneka berbentuk burung terbang. Selain itu ada satu yang ukurannya jauh lebih besar dari boneka berbentuk manusia normal. Di Yi, gunakan gelombang naga penghancur semesta. Incar yang paling tengah itu. Untuk menangkap para bandit, tangkap rajanya dulu. Aku langsung menyuruh Di Yi untuk mengalahkan yang terkuat lebih dulu, yaitu bos boneka itu. Baik, Tuan. Di luar menara ujian, semua orang masih menatap lekat pada menara ujian. 2 nama yang tertera di menara itu. Kak Chen sudah sampai di lantai ke-7. Jika aku tidak ada di sini, kalimat ini pasti akan membuat semua orang bersemangat. Tetapi sekarang, semua orang hanya melirik lantai ke-7 yang menyala. Chen Yuan, 2 kata, langsung mengalihkan pandangan ke lantai 9. Benar, saat Kak Chen masih di lantai 5, aku sudah sampai di lantai 6. Saat Kak Chen meninggalkan lantai 5, aku sudah sampai di lantai 7. Dan saat Kak Chen berhasil melewati lantai 6, aku bahkan dengan sekali serang menembus lantai 7. Lantai 8, langsung naik ke lantai 9. Lantai 9, siapapun yang pernah menantang menara ujian, catatan tantangan terakhir mereka akan diukir di menara ujian, meninggalkan nama di lantai tertinggi yang dilewati. Dan lantai 9, semua orang melihat dari kiri ke kanan. Tidak sampai 10 orang. Beberapa orang ini, masing-masing memiliki binatang peliharaan level S yang sangat kuat. Semuanya adalah jenius sejati, juga merupakan peringkat pertama di kota Haicheng pada masanya. Bahkan ada orang yang berhasil meraih peringkat pertama Provinsi Selatan dalam ujian masuk perguruan tinggi saat itu. Dan sekarang, namaku juga menyala di atas sana. Asalkan aku bisa melewati lantai 9, namaku juga akan diukir di lantai 9 menara ujian, untuk dikagumi oleh generasi siswa SMA 2 Haicheng. Kepala sekolah Zhang saat ini juga memperhatikan menara ujian melalui monitor, menunggu tantanganku. Hasil keluar, itu lantai 9. Kalau diibaratkan dengan kehidupanku sebelumnya, itu setara dengan nilai ujian masuk perguruan tinggi 735 ke atas.
Sejak SMA 2 Haicheng mereka didirikan, jumlahnya tidak sampai 10 orang. Bagaimanapun juga, anak ini bisa bertarung sampai ke lantai 9. Binatang peliharaan yang dimilikinya tidak mungkin lemah. Setidaknya itu adalah level S tingkat tinggi. Peringkat pertama Haicheng angkatan ini. Aman. Kepala sekolah Zhang berpikir dengan gembira. Jika sebelumnya dia masih belum bisa sepenuhnya memastikan kekuatanku, maka sekarang sudah ada jawaban yang jelas. Detik berikutnya, hahaha, aman. Lin Xiude, nanti ada saatnya kamu menangis. Di dalam kantor kepala sekolah yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara tawa. Seiring dengan tawa kepala sekolah Zhang yang agak keras. Di menara ujian, namaku secara resmi melompat dari lantai 9 ke lantai 10. Kepala sekolah Zhang kembali memusatkan perhatiannya pada namaku. Di dalam hatinya ada kegembiraan. Juga ada harapan. Lantai 10. Itu adalah SMA nomor 2 Haicheng. Bukan, di seluruh sejarah kota Haicheng. Tidak pernah ada master binatang pemula yang berhasil. Kota Haicheng, ibu kota provinsi. Atau bisa dibilang, lantai 10 sama sekali bukan untuk mereka. Para master binatang pemula dari kota kecil seperti Haicheng. Itu hanya untuk kota besar di atas tingkat ibu kota provinsi. Para master binatang pemula dari sekolah. Yang berhak untuk menantang level itu. Orang yang bisa melewatinya. Semuanya adalah jenius sejati. Binatang kontraknya kalau bukan peringkat SS. Juga merupakan yang terbaik di antara peringkat S. Selain gembira, kepala sekolah Zhang juga sedikit khawatir. 5 juta sebenarnya sudah cukup banyak. Dia seorang kepala sekolah. Juga seorang master binatang tingkat tinggi. Gaji sebulannya hanya kurang dari 200 ribu. Seekor binatang peringkat S saja harganya sekitar 9 juta. Yang sebenarnya disiapkan oleh kepala sekolah Zhang kali ini. Sebenarnya hanyalah hadiah-hadiah kecil untuk lantai 5 hingga 7. Awalnya hadiah untuk lantai 8 hingga 9 utamanya. Hanya untuk menjadi penyemangat. Adapun lantai 10, dia sama sekali tidak menyangka ada orang yang bisa melewatinya. Maka dari itu hadiahnya langsung ditetapkan sebesar 5 juta. Lagi pula selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa melewati lantai 10. Dia menetapkannya setinggi apapun juga tidak masalah. Sekarang, aku sepertinya benar-benar punya sedikit kesempatan. Ini membuatnya sedikit khawatir. Tentu saja, kepala sekolah Zhang juga hanya teringat pada pengeluaran 6 juta sebelumnya. Sekarang harus memberiku hadiah 5.200.000 lagi. Hanya secara naluriah mengkhawatirkan dana sekolah saja. Dalam hatinya dia tetap berharap aku bisa melewatinya. Lagi pula kalau aku bisa melakukannya, itu akan menjadi yang pertama kalinya sejak SMA Negeri 2 didirikan. Bahkan menghabiskan 10 juta lagi pun sepadan. Jadi, apa kamu bisa melakukannya? Di dalam kantor, kepala sekolah Zhang mengelus janggut pendek di dagunya. Tampak berpikir keras. Jawabannya adalah, tidak bisa. Setidaknya aku merasa diriku tidak bisa melakukannya. Ras binatang buas, boneka ujian, bos, wujud manusia, level, kebangkitan tingkat 6, skill, serudukan berkecepatan tinggi, pukulan dahsyat, pengerasan seluruh tubuh, kombinasi boneka, perbaikan boneka, panel 5 skill yang bisa dibilang mewah ini. Atribut dasarnya bahkan lebih kuat dibandingkan Dihi. Aku bahkan curiga kalau bos boneka ini, atributnya dibuat khusus berdasarkan binatang buas kelas SS. Yang paling penting adalah 2 skill terakhir, kombinasi boneka dan perbaikan boneka. Yang pertama memungkinkan bos boneka ini saat terluka, memulihkan luka dengan menyerap boneka tingkat rendah lainnya. Juga bisa menggabungkan boneka tingkat rendah lainnya ke tubuhnya sendiri, sehingga meningkatkan atributnya. Sedangkan yang kedua memungkinkan bos boneka, memperbaiki boneka level rendah yang terluka. Sebenarnya jika hanya ada satu bos boneka, Dihi bukannya tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula Dihi memiliki naga emas, binatang buas darah naga level S. Atributnya jauh lebih kuat dibandingkan binatang buas level S tingkat tinggi lainnya. Dan lagi boneka ujian pada dasarnya juga, hanyalah boneka untuk ujian para siswa. Gerakannya sangat lambat, kaku, saat menghadapi serangan kuat juga tidak akan menghindar. Kelemahannya sangat besar, karena itu, jangankan Dihi, bahkan binatang buas level S tingkat tinggi manapun, bertarung lebih lama dengan bos boneka ini, mungkin juga bisa mengalahkannya. Masalahnya adalah, selain bos boneka, lantai 10 masih ada banyak prajurit kecil. Jumlahnya ada 300, dan tidak ada satupun yang dalam wujud biasa. Semuanya adalah boneka tipe yang diperkuat. Selain itu, mereka masih punya satu skill tambahan. Penekanan sinergis, digunakan pada target tunggal, menurunkan atribut target, durasi 100 detik, jumlah lapisan, 20/1000 skill ini bisa ditumpuk berulang kali. Jumlah lapisan, 20/1000 maksimal 1000 lapis. Setiap detik setidaknya ada 20 penekanan sinergis yang dilemparkan ke Dihi. Jumlah lapisan, 20/1000 justru skill inilah yang membuat Dihi hampir tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Prajurit boneka memiliki kemampuan penekanan yang bisa ditumpuk, sedangkan bos bisa memperbaiki yang terluka. Prajurit boneka yang dihancurkan juga bisa menyerap prajurit kecil untuk memulihkan luka dan memperkuat diri. Dengan kombinasi serangan seperti ini, sama sekali tidak ada peluang menang. Mungkin setelah Dihi berevolusi menjadi Fu Haiyun baru akan ada kesempatan ya. Setelah ragu untuk waktu yang lama, aku tidak berencana untuk terus bertahan.
Aku membuka mulut memanggil Di. Kembalilah. Di luar dugaan, Di kali ini tidak menuruti perintahku. Sampai aku berbicara untuk kedua kalinya, Di baru menggeram dengan enggan, mengunyahnya hingga hancur, memuntahkan serpihan boneka ujian dari mulutnya. Perlahan kembali ke sisiku, menundukkan kepalanya. Tuan, izinkan Di mencoba sekali lagi. Di tidak akan kalah. Di akan mengalahkan gumpalan kayu dan besi ini untuk Tuan. Aku mengerutkan kening, terdiam untuk waktu yang lama. Aku tetap tidak menolak Di. Aku mengizinkanmu. Selanjutnya aku tidak akan memberimu perintah lagi. Kamu boleh melakukannya sesukamu. Lagi pula di menara ujian ini tidak akan benar-benar mati. Paling-paling hanya akan terluka. Dan dengan bakat garis keturunan naga emas milik Di, bahkan jika terbelah dua pun dia bisa pulih kembali. Karena Di begitu tidak rela, maka biarkan saja dia mencoba lagi. Terima kasih Tuan. Setelah mendapat izinku, Di mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu kembali menyerbu ke tengah. Dan bertarung bersama gerombolan boneka ujian itu. Sayangnya, semangat juang Di membara. Itu sangat bagus, tapi semangat setinggi apapun tidak bisa mengubah perbedaan kekuatan. Serangan pada bos boneka sulit untuk efektif. Prajurit boneka yang hancur juga akan dikumpulkan dan diperbaiki. Mengabaikan prajurit boneka juga tidak bisa. Tekanan gabungan mereka akan terus menurunkan atribut dasar Di. Di bawah situasi berbahaya seperti ini, dalam waktu singkat setelah kembali bertarung, Di sudah berada dalam bahaya. Serundukan berkecepatan tinggi. Tubuh raksasa bos boneka itu berubah menjadi bayangan hitam, menabrak tubuh Di dengan keras. Tubuh naga Jiao sepanjang lebih dari 3 meter model, terpental hingga belasan meter, jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, kawanan burung mekanik juga menukik ke arah Di yang terbaring di tanah. Serangan sayatan terbang, serat, kedua sayapnya berubah menjadi pisau tajam. Kawanan burung mekanik menyayat tubuh Di berkali-kali. Potongan daging terlepas dari tubuhnya, disertai dengan darah segar berwarna biru kehijauan. Daging dan darah berterbangan. Menyaksikan pemandangan yang tragis ini, aku sudah tidak tahan lagi. Memanggil Di dan memintanya untuk kembali. Di mengeluarkan raungan marah. Mulutnya menyemburkan napas naga api biru kehijauan, mengusir burung-burung mekanik yang berputar-putar di sekelilingnya. Dia menegakkan tubuh ularnya dengan terhuyung-huyung, membelakangiku, dan mendesis. Tuan, Di tidak apa-apa. Di tidak akan kalah. Di pasti tidak akan kalah. Setelah mengatakan itu, Di kembali menyerang bos boneka, dan yang menyambutnya adalah tinju besi bos boneka yang sebesar kepala manusia. Buk, hanya dengan satu pukulan, Di langsung terjatuh ke tanah. Lalu disusul pukulan demi pukulan. Lukanya semakin bertambah parah. Aku dalam diam terus menyebut nama Di. Beberapa kali ingin keluar paksa dari menara ujian, tetapi merasakan keengganan yang terus-menerus datang dari kontrak monster. Aku pun tidak memilih untuk keluar paksa. Sejujurnya, aku sedikit kagum pada Di. Setelah menerima begitu banyak pukulan, tidak ada satupun bagian kulit dan daging di tubuhnya yang utuh. Sekarang dia bahkan ditindih oleh bos boneka, dihantam dengan brutal seperti sedang membuat bakso. Hasilnya Di tidak bersuara sedikit pun. Kalau itu adalah monster lain, pasti sudah ketakutan dan kembali ke ruang master monster. Tapi meskipun begitu, tanpa kekuatan yang cukup, semakin berani maka akan semakin cepat mati. Daya hidup naga sisik King Yuan sangat kuat. Lagi pula ini di dalam menara ujian. Di tidak akan sampai dipukuli hingga mati. Tapi aku juga khawatir, kalau Di terluka terlalu parah, dan menghabiskan sisa waktunya untuk pemulihan, itu akan jadi masalah. Memikirkan hal ini, akhirnya aku mengambil keputusan. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kekalahan kali ini bukan salahmu. Tunggu aku membantumu berevolusi menjadi awan laut. Aku pasti akan membawamu kemari lagi. Setelah berkata begitu, aku hendak keluar paksa dari menara ujian, dan membawa Di pergi. Di meraung dengan ganas. Mengabaikan pukulan keras dari bos boneka yang mengarah padanya, dia menahan serangan bos boneka itu. Dengan satu sabetan ekor naga, dia menyapu bos boneka itu hingga terpental. Di tidak akan kalah. Bagaimana bisa kalah, kalau bukan karena aku tidak cukup kuat? Bagaimana mungkin aku ditinggalkan oleh tuanku yang dulu? Jelas-jelas aku sudah memiliki kekuatan ini. Jelas-jelas tuan yang sekarang sudah memberiku begitu banyak. Bagaimana bisa aku kalah? Kedua bola mata besar Di dipenuhi darah. Sisiknya terbuka satu persatu. Luka yang pendarahannya sudah berhenti kembali terbuka. Darah berwarna biru menyembur keluar. Tapi di saat yang bersamaan, cahaya biru mulai menyala di tubuh Di. Auranya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Aku menghentikan gerakanku untuk keluar dari menara ujian. Aku menatap tajam ke arah Di. Panelnya pun muncul. Darah naga emas. Mengaktifkan darah naga sejati yang terpendam di dalam tubuh. Atribut meningkat drastis dalam waktu singkat. Akan memasuki kondisi lemah setelah efeknya berakhir. Ternyata dia benar-benar bisa dapat lonjakan kekuatan. Mulutku sedikit ternganga. Rasanya seperti ketiban durian runtuh, yang jatuh tepat di kepalaku. Di memiliki sedikit garis keturunan naga